Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sparta, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang interest rate risk 2. Di sini ada saya sendiri Nur Azizah, ada teman kelompok saya Askia Rifda, Eka Setiawati, dan Nadia Akvan Nabila. Next. Kelemahan model repricing adalah ketergantungannya pada nilai buku daripada nilai pasar aset dan liabilitas. Di sebagian besar negara, lembaga keuangan melaporkan neraca mereka dengan menggunakan akuntansi nilai buku. Metode ini mencatat nilai historis sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan kewajiban yang dijual. Sebagai contoh, untuk bank-bank Amerika Serikat, aset investasi yaitu diharapkan akan dimiliki hingga jatuh tempo. Dicatat sebesar nilai buku. Sedangkan aset yang diharapkan akan digunakan untuk diperdagangkan atau sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan menurut nilai pasar. Pencatatan nilai pasar berarti aset dan liabilitas dinilai kembali untuk mencerminkan kondisi pasar saat ini. Next. Jadi, jika obligasi kupon tetap telah dibeli dengan harga $100 per $100 nilai nominal dalam lingkungan suku bunga yang rendah. Kenaikan suku bunga pasar saat ini mengurangi nilai sekarang dari arus kas dari obligasi ke investor. Kenaikan seperti itu juga mengurangi harga, katakanlah menjadi $97, di mana obligasi dapat dijual di pasar sekunder saat ini. Itu adalah akuntansi nilai pasar, pendekatan yang mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan liabilitas. Jika portofolio lembaga keuangan akan dilikuidasi pada harga sekuritas saat ini, bukan pada harga saat aset dan liabilitas awalnya dibeli atau dijual, praktek menilai sekuritas pada nilai pasar mereka disebut sebagai menandai ke pasar. Next. Dalam bab kedua tentang pengukuran resiko suku bunga ini, kami menyajikan model pengelolaan resiko suku bunga berbasis nilai pasar, yaitu model duration gap. Kami menjelaskan konsep dari durasi dan melihat bahwa durasi dan gap durasi adalah ukuran yang lebih akurat dari exposure resiko suku bunga financial institution daripada model gap repricing yang dijelaskan di bab sebelumnya. Tidak seperti model gap repricing, gap durasi mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi jatuh tempo aset dan kewajiban lembaga keuangan. Selanjutnya, kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat pengaruh pada neraca lembaga keuangan serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran risiko suku bunga financial institution yang lebih konferensi. Akibatnya, regulator semakin berfokus pada model ini dalam menentukan tingkat cadangan modal yang sesuai untuk financial institution yang terpapar resiko suku bunga. Kami memulai bab ini dengan menyajikan aritmatika dasar dan yang diperluaskan untuk menghitung durasi aset atau liabilitas. Kemudian, kami menganalisis arti ekonomi dari angka-angka yang kami hitung untuk durasi. Angka ini mengukur umur rata-rata aset atau liabilitas. Juga memiliki ekonomis yang artinya sebagian sensitivitas suku bunga atau elastisitas suku bunga dari nilai aset atau liabilitas tersebut. Selanjutnya, akan ditunjukkan bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi financial institution terhadap resiko suku bunga. Terakhir, memeriksa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca lembaga keuangan dunia nyata. Next. Selanjutnya ada durasi.
Pengenalan sederhana. Durasi adalah ukuran sensitivitas suku bunga aset atau liabilitas yang lebih lengkap daripada jatuh tempo. Karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran, semua arus kas serta jatuh tempo aset atau liabilitas. Pertimbangan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pembayaran wajib setengah dari pokok $100 pada akhir 6 bulan dan setengah lainnya pada akhir tahun. Pinjaman tersebut dibiayai dengan CD 1 tahun yang membayar bunga 15% per tahun. Arus kas atau cash flow yang dijanjikan diterima oleh financial institution dari pinjaman pada akhir 1,5 tahun dan pada akhir tahun muncul pada gambar 91. Cash flow 1/2 adalah pembayaran pokok yang dijanjikan sebesar $50 ditambah pembayaran bunga yang dijanjikan sebesar $7,50, yaitu dari $100 dikali setengah dikali 15%. Diterima setelah 6 bulan. Cash flow 1 adalah arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan sama dengan pembayaran pokok kedua yang dijanjikan sebesar $50, ditambah dengan bunga yang dijanjikan sebesar $3,75 dari $50 dikali setengah dikali 15%. Next. Untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini, kita harus menempatkannya dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi karena pokok atau bunga $1 yang diterima pada akhir tahun bernilai lebih rendah bagi financial institution dalam hal nilai waktu uang daripada pokok bunga atau bunga $1 yang diterima pada akhir 6 bulan. Asumsikan bahwa suku bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun. Dihitung menggunakan nilai sekarang atau present value dari dua arus kas atau cash flow ditunjukkan pada gambar 9.2. Yaitu yang pertama, arus kas yang pertama itu yang cash flow 1/2 itu 57.500. Present value-nya itu $57,5 dibagi 1,075, yaitu present value-nya itu sebesar $53,49. Untuk cash flow 1, $53,75, present value-nya itu $46,51. Jadi cash flow setengah ditambah cash flow 1 itu totalnya $111,25. Untuk present value-nya yaitu sebesar $100. Perhatikan bahwa sejak cash flow 1/2, arus kas yang diterima pada akhir setengah tahun diterima lebih awal, didiskontokan menjadi 1 plus 1/2 R, di mana R adalah tahun saat tahun ini, R adalah tahunan saat ini suku bunga pinjaman. Ini lebih kecil dari tingkat diskonto arus kas yang diterima pada akhir tahun, yaitu 1 plus setengah R. Ini gambar 91 yang menunjukkan uang tunai yang dijanjikan pada arus kas pinjaman 1 tahun. Setengah tahun sebelumnya itu dijanjikan sebesar $57,50. Setelah 1 tahun dijanjikan $53,75. Gambar 9.2 merangkum present value dari arus kas dari pinjaman. Secara teknis, durasi adalah rata-rata tertimbang waktu hingga jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang, relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang pada saat arus kas diterima atau pinjaman. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 92. Financial institution menerima beberapa arus kas pada setengah tahun dan beberapa pada 1 tahun. Durasi analisis bobot waktu di masa arus kas diterima dengan kepentingan relatif. Dalam hal ini, nilai sekarang dari arus kas tiba di setiap titik waktu. Selanjutnya, dalam istilah nilai sekarang, kepentingan relatif dari arus kas yang tiba pada waktunya.
1,5 tahun, dan waktu yang kedua itu 1 tahun adalah sebagai berikut. Di sini ada yang waktunya 1,5 tahun. X, X setengahnya present value 1/2 dibagi present value 1/2 ditambah present value 1 tahun, sama dengan 53,49 dibagi 100. Hasilnya itu 53,49%. Untuk yang 1 tahun, yaitu present value 1 tahun dibagi present value setengah. 1,5 tahun ditambah present value 1 tahun, yaitu hasilnya 46,51%. Next. Artinya, di dalam nilai sekarang, lembaga keuangan menerima 53,49% dari arus kas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir 6 bulan, atau T-nya itu 1,5 tahun, dan 46,51% dengan pembayaran kedua pada akhir tahun, yaitu tahun yaitu waktunya 1 tahun. Menurut definisi, jumlah bobot arus kas atau nilai sekarang harus sama dengan 1, yaitu X 1,5 tahun ditambah X 1 tahun itu sama dengan 1, yaitu 0,5349 ditambah 0,4651 sama dengan 1. Kita sekarang dapat menghitung durasi atau D, atau rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang dari arus kas sebagai bobot. Rumus durasi itu X 1,5 tahun dikali setengah ditambah X 1 tahun dikali 1, yaitu 0,5349 dikali setengah ditambah 0,4651 dikali 1, yaitu sama dengan 0,7326 tahun. Jadi, meskipun jatuh tempo pinjaman adalah 1 tahun, durasinya atau umur rata-rata dalam arus kas hanya 0,7326 tahun, jangka waktunya kurang dari jatuh tempo pinjaman, karena nilai sekarang 53,49% dari arus kas diterima pada akhir setengah tahun. Perhatikan bahwa durasi diukur dalam tahun sejak kita menimbang waktu atau T, di mana arus kas diterima oleh nilai sekarang relatif pentingnya arus kas. Selanjutnya, menghitung durasi 1 tahun, $100, 15% bunga, sertifikat deposito, financial institution berjanji untuk melakukan hanya 1 kali pembayaran tunai kepada deposan di akhir tahun. Itu adalah cash flow $115 yang merupakan pokok yang dijanjikan dari $100 dan pembayaran bunga $15 kepada deposan, karena bobot dihitung dalam nilai sekarang, yaitu cash flow-nya $115, present value-nya itu 115 dibagi 1,15, yaitu sebesar $100. Ini gambar 9,3, yaitu gambar present value dari kas, dari aliran kas. Ini present value tahun pertama atau tahun ke-0 itu sebesar $100. Nah, cash flow-nya di 1 tahun ke depan itu memiliki nilai $115. Kami menunjukkan pada gambar 19,3, karena semua arus kas diterima dalam 1 kali pembayaran pada akhir tahun, maka X1-nya itu sama dengan present value 1 dibagi present value 1 sama dengan 1. Jadi durasi depositnya itu X1 dikali 1, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1 tahun. Jadi, hanya ketika semua arus kas dibatasi pada satu pembayaran, yaitu pada akhir periode, tanpa arus kas intervening, barulah durasi jatuh tempo itu sama. Contoh ini juga mengilustrasikan bahwa meskipun jatuh tempo pinjaman dan simpanan sama 1 tahun, dengan demikian selisih jatuh tempo adalah 0. Maka selisih durasi adalah negatif, yaitu ML dikurang MD sama dengan 1 dikurang 1, yaitu sama dengan 0. DL dikurang DD, yaitu 0,7326 dikurang 1 sama dengan minus 0,2674 tahun. Selanjutnya ada rumus umum untuk durasi. Anda dapat menghitung durasi atau durasi Macaulay 2 untuk sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun menggunakan rumus umum berikut, yaitu rumusnya dapat dilihat
pada PowerPoint berikut, di mana D itu durasi diukur dalam tahun, kayak CFT itu merupakan arus kas yang diterima atas sekuritas pada akhir periode T, N itu periode terakhir saat arus kas diterima, DF1 merupakan faktor diskon yang sama dengan 1 dibagi 1 plus R pangkat T, di mana R adalah hasil tahunan dari tingkat saat ini suku bunga di pasar. Sigma N T sama dengan 1 merupakan tanda penjumlahan untuk penambahan semua istilah dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan N. Present value T yaitu nilai sekarang dari arus kas pada akhir periode T yang sama dengan cash flow T dikali durasi DFT. Next. Untuk obligasi yang membayar suku bunga tengah tahunan, persamaan durasinya itu menjadi D sama dengan sigma N, T sama dengan setengah, CFT dikali T dibagi 1 plus R dibagi 2 dipangkatkan 2 kali T dibagi sigma N, T sama dengan setengah, CFT per 1 plus 2 per R dikali dipangkat 2 T, di mana T itu setengah, 1, 1,5, dan sampai dengan N. Next. Asumsi utama dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur jaringan waktu suku bunga adalah datar, dan ketika suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau pinjaman membayar bunga pokok seperti yang dijanjikan. Artinya, persamaan tidak mengasumsikan resiko gagal bayar. Saat kita membahas teori dan analisis model durasi dan resiko suku bunga dalam bab ini, kami menggunakan model durasi Macaulay sederhana dan asumsi-asumsi ini. Perhatikan bahwa penyebut persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas yang di pasar efisien akan sama dengan harga pasar saat ini. Pembilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima pada sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas. Berikut rumusnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka. Selanjutnya, rumus umum untuk durasi. Pada tabel 9 strip 1, definisi dan fitur dari durasi. Definisi durasi yang pertama, waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pada sekuritas. Kedua, elastisitas bunga dari harga sekuritas terhadap perubahan suku bunga yang kecil. Fitur durasi yaitu durasi meningkat dengan jatuh tempo sekuritas pendapatan tetap, tetapi dengan tingkat yang menurun. Kedua, durasi berkurang seiring dengan peningkatan hasil sekuritas. Dan terakhir, durasi berkurang dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Manajemen risiko dengan durasi. Yang pertama, durasi sama dengan jatuh tempo dari sekuritas yang diimunisasi. Yang kedua, kesenjangan durasi digunakan oleh LK untuk mengukur dan mengolah risiko suku bunga dari keseluruhan neraca. Next. Contoh 9 strip 1, durasi dari 6 tahun. Jangka waktu obligasi berbunga. Eurobond membayar kupon setiap tahun. Misalkan Eurobond jatuh tempo dalam 6 tahun, kupon tahunan adalah 8%. Nilai nominal obligasi adalah $1.000 dan hasil hingga jatuh tempo saat ini atau R juga 8%. Kolom 1 mencantumkan periode waktu dalam tahun di mana arus kas telah diterima. Kolom 2 mencantumkan CF diterima dalam periode waktu T. Kolom 3 mencantumkan faktor diskon yang digunakan untuk mengkonversi nilai mendatang menjadi nilai sekarang. Kolom 4 adalah nilai sekarang dari CF diterima pada setiap periode T.
yaitu kolom 2 kali kolom 3. Jumlah dari kolom 4 adalah nilai ikatan saat ini, penyebut persamaan durasi. Kolom 5 adalah nilai sekarang, dan CF diterima setiap periode dikalikan waktu yang diperlukan untuk menerima CF, yaitu kolom 4 kali kolom 1. Jumlah dari kolom 5 adalah nilai waktu tertimbang dari ikatan. Pembilang dari persamaan durasi berdasarkan perhitungan durasi atau rata-rata tertimbang. Waktu jatuh tempo obligasi ini adalah 4.993 tahun. Next. Di sini ada tabel 9-2 durasi Eurobond 6 tahun dengan 8% kupon dan hasil. Next. Contoh 9-2 durasi dari Amerika Serikat 2 tahun obligasi harta. Obligasi Treasury AS membayar bunga kupon setengah tahunan. Misalkan obligasi negara jatuh tempo dalam 2 tahun, tingkat kupon tahunan adalah 8%. Nilai nominalnya adalah $1.000 dan hasil tahunan hingga jatuh tempo adalah 12%. Berdasarkan perhitungan durasi atau waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo obligasi ini adalah 1.883 tahun. Tabel 9-4 menunjukkan bahwa jika tingkat kupon tahunan diturunkan menjadi 6%, durasi naik menjadi 1.909 tahun, karena pembayaran kupon 6% lebih rendah dari 8%. Diperlukan waktu lebih lama untuk memulihkan investasi awal dalam obligasi. Pada tabel 9-5, durasi dihitung untuk obligasi asli 8% dengan asumsi bahwa hingga jatuh tempo meningkat menjadi 16%. Sekarang durasi turun dari 1.883 tahun menjadi 1.878 tahun. Semakin tinggi hasil hingga jatuh tempo pada obligasi, semakin banyak investor mendapatkan kupon yang diinvestasikan kembali, dan semakin pendek waktu untuk memulihkan investasi awal. Akhirnya, ketika jatuh tempo, obligasi berkurang menjadi 1 tahun. Durasinya turun menjadi 0,980 tahun, jadi semakin pendek. Jatuh tempo obligasi, semakin cepat investasi awal pulih. Next. Di sini ada contoh tabel 9-3 dan tabel 9-4. Next. Lalu ada tabel 9-5, yaitu durasi 2 tahun Departemen Keuangan Amerika Serikat ikatan dengan 8 kupon persen dan 16%. Lalu pada tabel 9-6, yaitu durasi 1 tahun US Treasury terikat dengan kupon 8% dan 12%. Next. Durasi obligasi tanpa kupon. Departemen Amerika Serikat telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan, sekuritas, dan investor lain untuk menghapus kupon individual dan prinsipal dari obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain seperti di pasar obligasi korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. US T-bills dan commercial paper biasanya diterbitkan berdasarkan diskon dan merupakan contoh tambahan obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal saat diterbitkan pembayaran nilai nominal, misalnya $1.000 pada saat jatuh tempo, dan tidak memiliki arus kas intervensi seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Harga saat ini yang bersedia dibayar investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal tetap atau nilai nominal.
Obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo di sini $1.000 atau P sama dengan 1.000 per 1 plus N pangkat N. Next. Di mana R adalah hasil majemuk tahunan yang disyaratkan hingga jatuh tempo. N adalah jumlah tahunan sampai jatuh tempo, dan P adalah harga. Karena tidak ada arus kas intervensi seperti kupon antara penerbit dan jatuh tempo, berikut ini harus benar. DB sama dengan MB, artinya durasi obligasi zero kupon sama dengan jatuh temponya. Perhatikan bahwa hanya untuk obligasi tanpa kupon dan yang durasi dan jatuh temponya sama. Memang untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya akan selalu kurang dari jatuh tempo. Next. Durasi obligasi konsolidasi atau perpetuitas. Meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat secara teoretis, mereka tertarik untuk mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo durasi. Obligasi konsol membayar kupon setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah tidak pernah jatuh tempo, yaitu adalah kekekalan. Di mana MC sama dengan infinity. Padahal obligasi konsol yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada 1890-an untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih beredar. Namun meskipun jatuh temponya secara teoritis tak terhingga, rumus durasi obligasi konsolidasi adalah DC sama dengan 1 plus 1 per R. Next. Di mana R adalah hasil yang dibutuhkan hingga jatuh tempo. Misalkan kurva hasil menyirat R sama dengan 5% per tahun, maka durasi obligasi konsol akan menjadi DC sama dengan 1 plus 1 per 0,05 sama dengan 21 tahun. Jadi, sementara kedewasaan tidak terbatas, durasinya terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsolidasi turun. Pertimbangan periode 1979 sampai 1982 ketika beberapa imbal hasil naik menjadi sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka panjang. Kemudian rumusnya yaitu DC sama dengan 1 plus 1 per 0,6 sama dengan 6 tahun. Next. Selanjutnya, fitur durasi. Dari contoh sebelumnya, kami memperoleh 3 fitur penting dari durasi yang berkaitan dengan jatuh tempo, hasil dan bunga kupon dari sekuritas yang dianalisis. Durasi dari kematangan. Perbandingan tabel 9 strip 6, 9 strip 3, dan 9 strip 7 menunjukkan durasi tersebut meningkat dengan jatuh tempo aset atau liabilitas pendapatan tetapi pada tingkat yang menurun. Batas D per batas M lebih besar 0, batas pangkat 2D per batas M pangkat 2 lebih kecil 0. Ini adalah kasus untuk sebagian besar sekuritas. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa untuk obligasi yang dijual di bawah par, durasi meningkat pada tingkat yang menurun hingga titik tertentu. Pada jatuh tempo yang panjang, misalnya 50 tahun, durasi mulai menurun. Beberapa obligasi di pasar memiliki jatuh tempo yang cukup lama untuk melihat penurunan ini. Next. Pada tabel 9 strip 7, ini ada durasi 3 tahun Amerika Serikat obligasi harta dengan 8%, kupon dan 12% hasil kupon bunga dibayar tengah tahunan.
Lalu gambar 9 strip 4 yaitu durasi versus kematangan. 12% untuk ketiganya dan dengan asumsi kupon tahunan sebesar 8% dengan pembayaran setengah tahunan sebesar 4% untuk setiap obligasi. Karena jatuh tempo obligasi meningkat dari 1 tahun menjadi 2 tahun, durasi meningkat sebesar 0,903 tahun dari 0,980 tahun menjadi 1.883 tahun. Peningkatan jatuh tempo 1 tahun tambahan dari 2 tahun menjadi 3 tahun meningkatkan durasi sebesar 0,26 dari 1.883 tahun menjadi 2,709 tahun. Next. Durasi dan hasil perbandingan tabel 9 strip 3 sampai 9 strip 3 dan 9 strip 5 menunjukkan bahwa durasi berkurang seiring dengan peningkatan hasil. Dasar D batas D per batas R lebih kecil 0 karena hasil obligasi negara meningkat dari 12% menjadi 16%. Durasi obligasi menurun dari 1,883 tahun menjadi 1,878 tahun. Ini masuk akal secara intuitif karena hasil yang lebih tinggi mendiskontokan arus kas lebih berat dan kepentingan relatif atau bobot dari arus kas selanjutnya menurun bila dibandingkan dengan arus kas sebelumnya pada aset atau liabilitas. Next. Durasi dan kupon bunga. Perbandingan tabel 9 strip 4 dan 9 strip 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan pada sekuritas semakin rendah durasinya. Batas D per batas C kurang 0. Karena tingkat kupon pada obligasi Treasury Amerika Serikat meningkat dari 6% menjadi 8% pada tabel 9 strip 4 dan 9 strip 3, durasi obligasi menurun dari 1,909 tahun menjadi 1,883 tahun. Hal ini disebabkan semakin besar kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan, semakin cepat arus kas diterima oleh investor, dan semakin tinggi bobot nilai sekarang dari arus kas tersebut dalam perhitungan durasi. Atas dasar nilai waktu uang, investor menutup investasi awal lebih cepat ketika pembayaran kupon lebih besar. Next. Arti ekonomi dari durasi. Selain menjadi ukuran umur rata-rata, dalam pengertian arus kas, aset atau liabilitas, durasi juga merupakan ukuran langsung sensitivitas suku bunga atau elastisitas aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik dari D, semakin sensitif harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Pertimbangkan persamaan berikut yang menunjukkan bahwa harga obligasi saat ini yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. P sama dengan C per 1 plus R plus C sama dengan 1 plus R pangkat 2 plus C plus F per 1 plus R pangkat 6. Di mana P itu harga obligasi, C pembayaran kupon atau bunga tahunan, R itu hingga jatuh tempo, N jumlah periode hingga jatuh tempo, dan F nilai nominal obligasi. Next. Selain mengambil turunan dari harga obligasi atau P sehubungan dengan hasil hingga jatuh tempo atau R, kita dapat menunjukkan bahwa DP per DR sama dengan minus 1 per 1 plus R dikali P kali D. Dengan mengalihkan silang, DP per DR dikali 1 plus R per P sama dengan minus D. Atau alternatifnya, dan mengakui bahwa perubahan suku bunga cenderung diskrit.
interpretasi ekonomi dari persamaan 4 adalah angka D adalah elastisitas bunga atau kepekaan dari harga sekuritas terhadap perubahan suku bunga yang kecil itu adalah D. Turunan pertama dari harga obligasi pada persamaan 3 sehubungan dengan hasil hingga jatuh tempo adalah DP per DR sama dengan minus C per 1 per R pangkat 2 plus minus 2C per 1 plus R pangkat 3 plus titik plus minus N kali C plus F per 1 per R pangkat N plus 1. Dengan mengatur ulang, kita mendapatkan DP per DR sama dengan minus 1 per 1 plus R. C per 1 plus R plus 2C per 1 plus R pangkat 2 plus titik plus N kali C plus F per 1 plus R pangkat N. Selanjutnya akan dibacakan oleh Askia. Kami telah menunjukkan bahwa durasi D adalah rata-rata tertimbang waktu hingga jatuh tempo dengan menggunakan nilai kini arus kas sebagai bobot, yaitu menurut definisi D sama dengan 1 kali C per 1 tambah R tambah 2 kali C per 1 tambah R tambah N kali C plus F dibagi 1 plus R pangkat N dibagi mundur dibagi C per 1 plus R tambah C per 1 plus R 2 ditambah C plus F dibagi 1 per R pangkat N. Karena penyebut persamaan durasi hanyalah harga atau P, obligasi yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas obligasi, maka D sama dengan 1 kali C per 1 tambah R tambah 2 kali C per 1 tambah R pangkat 2 ditambah N kali C plus F per 1 plus R pangkat N dibagi dengan P. Mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan P, kita mendapatkan P kali D sama dengan 1 kali C dibagi 1 plus R tambah 2 kali C per 1 plus R pangkat 2 tambah titik-titik ditambah N kali C plus F per 1 plus R pangkat N. Suku di ruas kanan persamaan B sama dengan suku dalam tanda kurung suku pada persamaan A. Mengganti persamaan B ke persamaan A, kita mendapatkan DP per DR sama dengan minus 1 per 1 plus R kali P kali D. Berikut ini kami menggunakan notasi delta atau ubah sebagai gantinya D atau notasi derivatif untuk mengakui bahwa perubahan suku bunga cenderung diskrit daripada sangat kecil. Misalnya di pasar keuangan dunia nyata, perubahan kurs terkecil yang diamati biasanya 1 basis poin atau 1 per 100 dari 1%. Next. Persamaan 4 dapat diatur ulang dengan cara lain yang berguna untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga. Artinya, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga dapat ditulis sebagai persamaan 5, yaitu delta P dibagi P sama dengan minus D kali delta R per 1 plus R.
Persamaan 5 menunjukkan bahwa perubahan suku bunga yang kecil, harga obligasi bergerak dalam perbandingan terbalik. Mode sesuai dengan ukuran D. Jelas untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas berdurasi panjang mengalami kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi jika suku bunga naik atau turun daripada sekuritas berdurasi pendek. Implikasinya, keuntungan dan kerugian di bawah model durasi adalah simetris. Artinya, jika kita mengulangi contoh di atas, tetapi membiarkan suku bunga mengurangi dengan 1 basis poin per tahun atau setengah basis poin setengah tahunan, persentase kenaikan harga obligasi, yaitu delta P dibagi P, akan sebanding dengan D. Selanjutnya, keuntungan modal akan menjadi bayangan cermin dari kerugian modal untuk kenaikan suku bunga atau kecil yang sama. Next. Persamaan durasi dapat diatur ulang, digabungkan D dan 1 plus R menjadi satu variabel. D dibagi 1 plus R untuk menghasilkan apa yang praktisi sebut durasi yang dimodifikasi atau MD. Untuk bunga majemuk tahunan, rumusnya delta P dibagi P sama dengan minus MD kali DR, di mana MD sama dengan D dibagi 1 plus R. Bentuk ini lebih intuitif karena kita mengalihkan MD oleh perubahan sederhana dalam suku bunga daripada perubahan diskonto dalam suku bunga seperti dalam persamaan durasi umum. Durasi adalah ukuran dari perubahan persentase dalam harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar dalam harga sekuritas menjadi perubahan 1% dalam laba atas sekuritas. Durasi dolar didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi dikalikan dengan harga sekuritas. Maka dollar duration sama dengan MD dikali P. Jadi total nilai dolar dari sekuritas akan berubah dengan jumlah yang sama dengan durasi dolar dikalikan dengan perubahan imbal hasil sekuritas, di mana delta P sama dengan minus dollar duration dikali delta R. Seperti durasi yang dimodifikasi, durasi dolar secara intuitif menarik karena kami mengalihkan durasi dolar dengan perubahan tingkat bunga untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Next. Ukuran sensitivitas minat lainnya adalah durasi spread. Durasi spread adalah sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan spread yang disesuaikan dengan opsi atau OAS. OAS yang akan dibahas adalah sebaran bunga yang diperlukan dari sekuritas pass-through atau yang didukung hipotek di atas suku bunga treasury ketika risiko pembayaran di muka diperhitungkan. Karena pembayar hipotek cenderung menggunakan hak mereka untuk membayar di muka bila menguntungkan bagi mereka. Membeli sekuritas pass-through atau yang didukung hipotek sebagai melibatkan penjualan opsi. Ini adalah sumber dari spread yang disesuaikan dengan opsi. Dengan demikian, durasi spread adalah sensitivitas harga pass-through atau sekuritas yang didukung hipotek terhadap perubahan OAS. Perubahan dalam OAS dari sekuritas pass-through atau yang didukung hipotek tidak mempengaruhi arus kas yang dibayarkan sekuritas kepada investor. Dengan demikian, durasi spread adalah dampak dari arus kas ini pada berbagai tingkat suku bunga. Next. Untuk aset atau liabilitas pendapatan tetap yang pembayaran bunga diterima setengah tahunan atau lebih sering daripada tahunan, rumus dalam persamaan 5 harus sedikit dimodifikasi.
Untuk pembayaran setengah tahunan, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga adalah delta P dibagi P sama dengan minus D dikali delta R per 1 plus setengah R. Satu-satunya perbedaan antara persamaan 6 dan persamaan 5 adalah pengenalan setengah dalam istilah tingkat diskonto 1 plus setengah R, memperhitungkan pembayaran setengah tahunan bunga. Next. Risiko durasi dan suku bunga. Bagi lembaga keuangan, relevansi utama durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola eksposur risiko suku bunga. Yang juga penting adalah peran durasi dalam memungkinkan LK untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko suku bunga pada neracanya atau sebagian dari neraca itu. Durasi dan manajemen risiko suku bunga pada sekuritas tunggal. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah penataan investasi aset mereka, sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis di beberapa periode mendatang. Contoh klasik dari hal ini adalah polis asuransi yang membayar sejumlah uang kepada pemegangnya saat mencapai usia pensiun. Risiko bagi pengelola perusahaan asuransi jiwa adalah suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi pemegang premi bisa turun. Dengan demikian, akumulasi pengembalian premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, perusahaan asuransi terpaksa menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Next. Durasi dan manajemen risiko suku bunga pada sekuritas tunggal. Misalkan kita berada di tahun 2019 dan perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran yang dijamin kepada pemegang polis dalam 5 tahun, yaitu tahun 2024. Untuk penyederhanaan, kita asumsikan bahwa target pembayaran yang dijamin ini adalah $1.469. Pembayaran polis lump sum saat pensiun setara dengan investasi $1.000 dengan tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 8% selama 5 tahun. Tentu saja secara realistis pembayaran ini akan jauh lebih besar. Tetapi prinsip dasar dari contoh tersebut tidak berubah dengan menaikkan atau menurunkan jumlah pembayaran. Untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya dari resiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat $1.469 dalam 5 tahun, terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Financial institution berinvestasi baik dalam obligasi kupon 0, jatuh tempo 5 tahun, dan durasi atau dalam obligasi kupon dengan durasi 5 tahun akan menghasilkan arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Selanjutnya, kami mempertimbangkan dua strategi. Membeli obligasi berdiskonto dalam jangka waktu 5 tahun dan durasi, atau dan membeli obligasi kupon berdurasi 5 tahun. Next. Beli obligasi diskonto jatuh tempo 5 tahun. Diberi nilai nominal $1.000, hasil 8%, dan dengan asumsi peracikan tahunan. Harga per obligasi diskonto 5 tahun saat ini adalah $680,58 per obligasi. Maka P sama dengan 680,5 sama dengan 1.000 dibagi 1,08 × 5. Jika perusahaan asuransi membeli
Secara intuitif, karena tidak ada arus kas atau kupon intervensi yang dibayarkan oleh penerbit obligasi diskon kupon 0, perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi perubahan suku bunga. Next. Misalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun. Kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon dengan durasi yang sesuai untuk melindungi resiko suku bunga. Dalam contoh ini, investasi yang tepat adalah obligasi berkupon berdurasi 5 tahun. Contoh 9/8, suku bunga naik menjadi 9%. Dalam contoh ini, dengan kenaikan suku bunga, hasil dari investasi obligasi adalah yang pertama kupon, yaitu 5 kali $80, 400. Yang kedua pendapatan reinvestasi, yaitu 5.985 kali 80 dikurang 400, hasilnya 78, dan hasil penjualan obligasi 1.080 dibagi 1,09, yaitu 991. Maka totalnya adalah 1.469. Perhatikan bahwa kenaikan suku bunga dari 8% menjadi 9% membuat arus kas terminal akhir tidak terpengaruh pada 1.469. Kenaikan suku bunga telah menghasilkan pendapatan reinvestasi tambahan sebesar 9 dari 78 dikurangi 69. Tetapi harga demand obligasi dapat dijual pada akhir tahun kelima telah menurun dari $1.000 menjadi $991, sama dengan kerugian modal sebesar $9. Dengan demikian, keuntungan pendapatan reinvestasi persis diimbangi dengan kerugian modal atas penjualan obligasi. Next. Jangka waktu dan manajemen risiko suku bunga pada seluruh neraca LK. Sejauh ini kita telah melihat durasi instrumen individu dan cara memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi LK, seperti perusahaan, asuransi jiwa, dan dana pensiun, dengan kewajiban yang telah dijanjikan sebelumnya seperti pembayaran program pensiun di masa mendatang. Model durasi juga dapat mengevaluasi eksposur suku bunga keseluruhan untuk FI. Kesenjangan durasi yaitu mengukur kesenjangan durasi atau duration gap pada neracanya. Next. Untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan FI, pertama-tama kami menentukan durasi portofolio aset FI atau A dan durasi portofolio kewajiban atau L. Ini dapat dihitung sebagai DA sama dengan X1A DA1 kali X2A DA2 sampai dengan XNA DAN. Dan DL sama dengan X1L DL1 tambah X2L DL2 sampai dengan XNL DLN, di mana X1J tambah X2J sampai dengan XNJ sama dengan 1, dan J sama dengan aset dan juga liabilitas. X1J dalam persamaan adalah proporsi nilai pasar dari setiap aset atau liabilitas yang dimiliki dalam portofolio aset dan liabilitas masing-masing. Jadi kalau baru treasury 30 tahun, obligasi adalah 1% dari portofolio asuransi jiwa, dan DA1 atau durasi obligasi tersebut sama dengan 9,25 tahun. Lalu D1X1A
A DA1 sama dengan 0,01 kali 9,25 sama dengan 0,0925. Sederhananya, durasi portofolio aset atau kewajiban adalah rata-rata ketimbang nilai pasar dari durasi individu aset atau kewajiban pada neraca FI. Next. Pertimbangkan neraca nilai pasar FI yang disederhanakan. Di sini ada aset sebesar 100, liabilitas 90, dan equity-nya 10. Hasilnya seimbang 100. Dari neraca itu diketahui persamaan A sama dengan L plus E. Dan juga delta A sama dengan delta L tambah delta E. Atau delta E sama dengan delta A dikurang delta L. Artinya ketika suku bunga berubah, perubahan ekuitas FI atau kekayaan bersih sama dengan selisih antara perubahan nilai pasar aktiva dan kewajiban pada setiap sisi neraca. Sejak delta E sama dengan delta A dikurang delta L, kita perlu menentukan berapa delta A dan delta L, perubahan nilai pasar aset dan kewajiban di neraca, terkait dengan durasi. Next. Dari model durasi dengan asumsi peracikan bunga tahunan, delta A per A sama dengan minus DA kali delta R per 1 plus R. Dan delta L per L sama dengan minus DL dikali delta R per 1 plus R. Di sini kita coba mengganti delta A dibagi A atau delta L dibagi L. Persentase perubahan nilai pasar aset atau kewajiban. Untuk delta P dibagi P. Persentase perubahan harga obligasi tunggal. Dan DA atau DL, durasi portofolio aset atau liabilitas FI. Untuk D, durasi obligasi, deposito, atau pinjaman yang diberikan. Istilah delta R dibagi 1 plus R mencerminkan guncangan suku bunga seperti sebelumnya. Next. Persamaan ini dapat ditulis ulang untuk menunjukkan perubahan dolar aset dan kewajiban pada neraca LK. Delta A sama dengan minus DA dikali A dikali delta R per 1 plus R. Asumsi bahwa tingkat suku bunga dan guncangan yang diharapkan terhadap suku bunga adalah sama untuk aset dan liabilitas. Yang berarti bahwa spread FI atau perbedaan antara suku bunga pada aset produktif dan liabilitas berbunga adalah 0. Namun, selama FI memiliki lebih banyak aset produktif daripada liabilitas berbunga, itu akan memiliki tingkat pendapatan bunga bersih yang positif. Asumsi ini standar dalam analisis durasi Macaulay. Meski membatasi, asumsi ini bisa dilonggarkan, namun jika dilakukan, ukuran durasi akan berubah. Next. Dan juga delta L sama dengan minus DL dikali L kali delta R per 1 plus R. Kita dapat mengganti kedua ekspresi ini ke dalam persamaan delta E sama dengan delta A dikurang delta L. Mengatur ulang dan menggabungkan persamaan ini menghasilkan ukuran perubahan nilai pasar ekuitas pada neraca FI untuk perubahan suku bunga. Delta E sama dengan minus DA dikurang DLK dikali A dikali delta R per 1 plus R, di mana K itu sama dengan liabilitas dibagi aset adalah ukuran leverage FI, yaitu jumlah dana pinjaman atau liabilitas daripada ekuitas pemilik yang digunakan untuk mendanai portofolio asetnya. Next.
pengaruh perubahan suku bunga pada nilai pasar ekuitas dan atau kekayaan bersih FI atau delta E dipecah menjadi 3 efek. Yang pertama, kesenjangan durasi penyesuaian leverage. Itu DA dikurang DLK. Kesenjangan ini diukur dalam beberapa tahun dan mencerminkan tingkat ketidaksesuaian durasi dalam neraca LK. Secara khusus, semakin besar kesenjangan ini secara absolut, semakin terbuka FI terhadap goncangan suku bunga. Yang kedua, ukuran FI. Syarat A mengukur ukuran aset LK. Semakin besar skala FI, semakin besar ukuran dolar dari potensi eksposur kekayaan bersih dari goncangan suku bunga tertentu. Yang ketiga, besarnya shock suku bunga sama dengan delta R dibagi 1 plus R. Semakin besar goncangan, semakin besar eksposur FI. Mengingat hal ini, kami menyatakan eksposur kekayaan bersih LK sebagai delta E sama dengan minus leverage adjusted duration gap dikali asset size dikali interest rate shock. Goncangan suku bunga sebagian besar berada di luar FI dan seringkali dilibatkan oleh perubahan dalam kebijakan moneter Federal Reserve. Namun, ukuran kesenjangan durasi dan ukuran FI berada di bawah kendali manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya, rumusnya adalah delta L sama dengan minus DL dikali L dikali delta R per 1 plus R. Kita dapat mengganti kedua ekspresi ini ke dalam persamaan sigma delta E sama dengan delta A dikurang delta L. Mengatur ulang dan menggabungkan persamaan ini menghasilkan ukuran perubahan nilai pasar ekuitas pada neraca financial institution untuk perubahan suku bunga. Delta E sama dengan minus DA dikurang DL K dikali A dikali delta R per 1 plus R, di mana K sama dengan liabilities bagi aset adalah ukuran leverage FI, yaitu jumlah dana pinjaman atau liabilitas daripada ekuitas pemilik yang digunakan untuk menandai portofolio asetnya. Persamaan dan model durasi menyediakan manajer FI dengan tolak ukur kinerja FI untuk berbagai perubahan suku bunga, dan oleh karena itu sejauh mana FI terpapar risiko suku bunga. Jika untuk perubahan suku bunga yang diharapkan, manajer menemukan perubahan ekuitas akan kecil atau negatif. Model durasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan di dalam atau di luar neraca FI untuk mengurangi atau bahkan mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga. Ini ada contoh duration gap, measurement, and exposure. Selanjutnya, meskipun kenaikan suku bunga tidak akan mendorong FI ke dalam kebangkrutan ekonomi, hal itu mengurangi rasio kekayaan bersih terhadap aset financial FI dari 10% menjadi 8,29, yaitu 7,91 per 95,45%. Untuk mengatasi efek ini, manajer dapat mengurangi jeda durasi FI. Dalam kasus ekstrim, kesenjangan dapat dikurangi menjadi 0. Delta E sama dengan minus 0 dikali A dikali delta R per 1 plus R sama dengan 0. Untuk melakukan ini, FI tidak harus langsung diatur DA sama dengan DL, yang mengabaikan fakta bahwa aset FI tidak sama dengan kewajiban pinjamannya. Dan itu yang mencerminkan rasio L liabilities dibagi aset tidak sama dengan 1. Untuk melihat pentingnya anjak piutang, misalnya manajer menambah durasi kewajiban LK menjadi 5 tahun, sama seperti DA, kemudian delta E sama dengan minus 5, minus 0,955 dikali 100 million dikali 0,01 dibagi 1,10 sama dengan minus 0,45 million. FI masih terkena kerugian 0,45 juta jika tarif naik 1%. Strategi yang tepat akan melibatkan perubahan DL sampai DA sama dengan
KDL sama dengan 5 years. For example, contohnya itu delta E sama dengan minus 5, minus 0,9 dikali 5,55 dikali 100 million dikali 0,01 per 1,10 sama dengan 0. Dalam hal ini, manajer menetapkan DL sama dengan 5,55 tahun atau sedikit lebih lama dari DA sama dengan 5 tahun. Untuk mengompensasi fakta bahwa hanya 90% aset didanai oleh kewajiban pinjaman dengan 10% lainnya didanai oleh ekuitas. Perhatikan bahwa manajer FI memiliki setidaknya 3 cara lain untuk mengurangi jeda durasi menjadi 0. Yang pertama, mengurangi DA dari 5 tahun menjadi 2,7 tahun. Sama dengan KDL atau 0,9. Sehingga DA minus KDL sama dengan 2,7 minus 0,9 kali 3 sama dengan 0. Selanjutnya ada immunization and regulatory consideration. Regulator menetapkan rasio target minimum untuk modal atau keyakinan bersih LK terhadap aset yang paling sederhana dari rasio modal FI terhadap asetnya atau E per A sama dengan capital net worth ratio. Meskipun target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi nilai buku untuk lembaga penyimpanan, target ini dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi. Juga SEC telah lama menganjurkan rasio modal berdasarkan akuntansi nilai pasar untuk lembaga penyimpanan Amerika Serikat. Mengingat peraturan ini dikenakan pada tingkat minimum rasio modal, jika tingkat aset FI berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, manajer FI mungkin paling tertarik untuk mengimunisasi terhadap perubahan rasio modal. Karena risiko suku bunga daripada perubahan tingkat modal delta E, misalnya manajer FI mendekati peraturan minimum diisyaratkan E per A atau modal rasio misalnya 4,5% untuk lembaga penyimpanan dan ingin mengimunisasi FI terhadap setiap penurunan rasio ini jika suku bunga naik. Artinya target imunisasi sudah tidak ada lagi. Delta E sama dengan 0. Ketika tarif berubah tetapi delta E per A sama dengan 0. Jelas, emang imunisasi delta E terhadap risiko suku bunga tidak dapat menghasilkan strategi manajemen yang sama seperti mengimunisasi delta E per A. Lebih khusus lagi ketika tujuannya adalah untuk mengimunisasi modal ekuitas terhadap risiko suku bunga, yaitu untuk menetapkan delta E sama dengan 0. Manajer FI harus menyusun neraca sehingga selisih durasi yang disesuaikan leverage adalah 0. Delta E sama dengan 0 sama dengan DA min KDL atau atur DA sama dengan KDL sebagai perbandingan untuk mengimunisasi rasio modal, yaitu mengatur delta E per A sama dengan 0, manajer perlu mengatur DA sama dengan DL. Dalam skenario ini, efek penyesuaian leverage dikeluarkan jika DA sama dengan 5, maka mengimunisasi modal rasio akan memerlukan pengaturan DL sama dengan 5. Selanjutnya ada difficulties in applying the duration model. Kritik terhadap model durasi sering mengklaim bahwa model ini sulit diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna di sebagian besar situasi dunia nyata, bahkan model yang digunakan oleh Bank for International Settlements untuk memantau pengambilan risiko suku bunga bank sangat didasarkan pada model durasi. Difficulties-nya yang pertama itu ada pencocokan durasi ini bisa mahal.
Kritikus menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer FI dapat berubah DA dan DL untuk mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga, restrukturisasi neraca FI yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen ini mungkin benar secara historis. Pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritisasi aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Yang kedua adalah imunisasi adalah masalah dinamis. Perusahaan asuransi berusaha membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi pada suku bunga. Kami menunjukkan bahwa membeli obligasi berjangka 6 tahun, 8% kupon dengan durasi 5 tahun, mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga seketika. Namun, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu selama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi berubah seiring berjalannya waktu, yaitu mendekati jatuh tempo atau tanggal horizon target. Selain itu, durasi berubah pada tingkat yang berbeda dari waktu nyata atau kalender. Mengetahui tanggal target sekarang hanya 4 tahun lagi, manajer menghitung ulang durasi obligasi dan hanya tersisa 5 tahun hingga jatuh tempo memiliki durasi 4,33 tahun. Ini berarti perusahaan asuransi tidak lagi melakukan lindung nilai. Portofolio obligasi ini berdurasi 4,33 tahun, melebihi cakrawala investasi 4 tahun. Akibatnya manajer harus menstrukturisasi portofolio obligasi agar tetap diimunisasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjual beberapa obligasi 5 tahun dengan durasi 4,33 tahun dan membeli beberapa obligasi dengan durasi lebih pendek sehingga durasi keseluruhan portofolio investasi adalah 4 tahun. Misalnya perusahaan asuransi menjual 50% dari obligasi 5 tahun dengan A durasi 4,33 tahun dan menginvestasikan hasil dalam obligasi berdurasi 3,67 tahun dan jatuh tempo tanpa kupon. Karena durasi dan jatuh tempo sama untuk obligasi diskon, durasi portofolio aset adalah DA sama dengan 4,33 dikali 0,5 ditambah 3,67 dikali 0,5 sama dengan 4 tahun. Selanjutnya ada yang ketiga ada perubahan suku bunga besar dan konveksitas. Perubahan secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam suku bunga urutan 1 basis poin. Tapi misalkan guncangan suku bunga jauh lebih besar, sekitar 2% atau 200 basis poin. Kemudian durasi berubah menjadi prediktor yang kurang akurat tentang seberapa banyak harga sekuritas akan berubah dan karenanya menjadi ukuran sensitivitas untuk suku bunga yang kurang akurat. Perubahan harga obligasi karena perubahan hasil sesuai dengan model durasi, dan kedua, hubungan sebenarnya yang dihitung secara langsung menggunakan perhitungan nilai yang tepat untuk penilaian obligasi. Model durasi ini memprediksi bahwa hubungan antara guncangan suku bunga dan perubahan harga obligasi akan berbanding lurus D atau durasi, namun dengan menghitung secara tepat perubahan harga obligasi yang sebenarnya. Artinya, model durasi memprediksi efek simetris untuk kenaikan suku bunga dan penurunan harga obligasi. Untuk melihat pentingnya memperhitungkan efek konveksitas dalam menilai dampak perubahan suku bunga yang besar pada portofolio FI, pertimbangan Eurobond 6 tahun dengan kupon dan hasil 8%, diketahui durasinya adalah 4,993 tahun, dan harganya saat ini adalah $1.000 dengan imbal hasil 8%. Berarti PO sama dengan 80 per 1,08 ditambah 80 per 1,08 pangkat 2, ditambah 80 per 1,08 pangkat 3, ditambah 80 per 1,08 pangkat 4, dan plus 80 per 1,08 pangkat 5, ditambah 1080 per 1,08 pangkat 6 sama dengan 1000. Jika suku bunga naik dari 8 menjadi 10%, model durasi memprediksi bahwa harga obligasi akan turun 9,2463%. Itu adalah delta P per P sama dengan minus 4,993 dikali 0,02
per 1,08 sama dengan minus 9,2463%. Atau dari harga 1.000 menjadi 907.537 dolar. Namun dengan menghitung perubahan pasti harga obligasi setelah kenaikan imbal hasil menjadi 10%, kami menemukan bahwa nilai sebenarnya adalah PO sama dengan 80 per 1,10 plus 80 per 1,10 pangkat 2 plus 80 per 1,10 pangkat 3 plus 80 per 1,10 pangkat 4 plus 80 per 1,10 pangkat 5 plus 1080 per 1,10 pangkat 6 sama dengan 912.895. Bisa dilihat dari gambar di samping, penurunan harga sebenarnya atau aktual kurang dari prediksi penurunan sebesar 5.358. Ini berarti ada lebih dari 0,5% kesalahan menggunakan model durasi. Alasan untuk ini adalah konveksitas alami pada kurva harga hasil saat hasil meningkat. Membalikan percobaan mengungkapkan bahwa model durasi akan memprediksi harga obligasi naik 9,2463% jika imbal hasil turun dari 8 menjadi 6%. Menghasilkan prediksi gambar 1902,463. Lihat pada poin D di gambar samping. Sebagai perbandingan, perubahan harga sebenarnya atau aktual dapat dihitung sebagai 1098,347 dengan memperkirakan nilai sekarang dari kupon obligasi dan nilai nominalnya dengan hasil 6%. Pertanyaan penting bagi manajer FI adalah apakah kesalahan 0,5% cukup besar untuk dikhawatirkan. Hal ini bergantung pada besarnya perubahan suku bunga dan ukuran portofolio yang dikelola. Jelas 0,5% itu besar, yang akan tetap menjadi jumlah yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.